Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Horoscope Sidapo yang keempat. Oke, sebelumnya gue pengen nanya sama lo semua, lo pernah nggak ngalamin sesuatu yang aneh di tol? Gue pernah. Gue pernah dengan mata dan kepala gue sendiri dan itu gue sendiri. Oke, kalau penasaran langsung aja denger cerita gue. Wets, ada yang lupa. Jangan lupa di ini. Oke? Dan kalau lu punya cerita, langsung aja email ke sidapo81@gmail.com. Yuk langsung. Hari ini gue akan menceritakan tentang pengalaman gue waktu itu di tol Tangerang Selatan. Nah, pada tahun 2004, gue kerja di salah satu maskapai penerbangan. Gue nggak mau nyebut mereknya. Tentunya gue bukan pilot. Tentunya gue bukan pramugara atau yang ada di pesawat. Dan tentunya gue bukan office. Tapi gue lebih ke ground handling di kargo. Nah, di kargo gue kedapatan di import. Jadi ada ekspor, ada import. Waktu itu di kargo sistem kerjanya shift-shiftan. Nah, ada 3 shift tuh. Pagi, sore, malam. Pagi tentunya pulangnya sore, sore tentunya pulangnya malam, dan malam tentunya pulangnya pagi lagi. Gue kedapatan shift sore yang diharuskan gue pulang pagi. Pada waktu itu kita kedapatan pesawat setengah dua. Setengah dua dari Thailand. Pesawat itu landing, kita nunggu barang keluar, baru kita bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Dan kebetulan waktu itu gue dapet job desknya menyesuaikan nomor barang dengan data yang ada di gue. Tapi ceritanya bukan di kargo nih. Kenapa ini? Oke, cerita ini adalah sepulang gue dari kargo. Karena pesawat itu datangnya setengah dua, dan pekerjaan itu selesai di jam 3 kalau nggak salah waktu itu, 3 dini hari. Biasanya gue kalau ke Cengkareng tuh, transportasi gue kalau nggak motor atau bis. Nah kebetulan waktu itu gue pas lagi bawa mobil. Karena gue berpikiran, ini kayaknya gue hari ini bakal capek banget nih. Kayaknya mendingan gue bawa mobil deh. Jadi langsung masuk tol. Nah, waktu dulu itu biasanya gue sering nginep ke rumah kakak gue di daerah Bintaro. Jadi gue kalau dari situ gue pulang ke Bintaro deh tuh. Jarang gue ke rumah orang tua gue, itu jarang waktu gue di Cengkareng. Nah, pas waktu itu gue emang bawa mobil, kita selesai kerja, gue selesai kerja sekitar jam 3, gue balik. Gue balik tuh gue lewat belakang. Lewat belakang tuh dulu ada namanya GMF. Ada gerbang belakang tuh masih dibuka. Gue nggak tahu sekarang masih dibuka apa enggak. Jadi kayak ngelewatin Angkasa Pura dulu, baru GMF, baru gerbang itu, ya udah gue lewat situ, yang daerah Kosambi, yang tembusnya kalau nggak salah Tangerang Kota. Karena akses dari situ lumayan dekat ke Bintaro, jadi gue memutuskan untuk lewat situ. Mending gue masuk tol Tangerang deh. Kalau misalkan gue lewat depan, lumayan muternya, dan mogok situlah. Nah, gue liat belakang, gue nyampe Tangerang Kota, gue lewat lewat BSD, Alam Sutra situ, terus BSD. Nah, tolnya itu, waktu itu gue masuk yang di Pasmod, yang kalau nggak salah Nusa Loka tuh, lewatin Nusa Loka. Kan kalau lo lewatin Pasmod, lo ketemu tuh tol yang mau ke Bintaro. Dan lanjutannya Pasar Minggu tuh kalau nggak salah tol Jor kan. Nah, waktu gue bawa mobil, gue masuk tuh, jadi gue mau praktekannya gini. Gue masuk, tol itu kan dia muter gini nih. Muter gitu ke bawah. Nah kalau tol itu kan pinggirannya memang rumput ya, maksudnya memang rumput, pinggir-pinggirannya rumput, tanaman-tanaman gitulah. Di Tangerang waktu tahun 2004 di daerah situ kayak kendaraan tuh cuman gue. Ya mungkin paling beberapa motor, beberapa kendaraan lainnya, tapi memang sepi, daerah-daerah situ sepi gitu kalau malam. Gue lewat, kondisi gue waktu itu memang agak ngantuk, karena itu gue capek banget. Nah ini gue nggak tahu nih, halusinasi gue doang karena gue ngantuk, atau ini beneran. Tapi menurut gue ini beneran, dan ini nyata, gue lihat sendiri. Pada saat gue belok, di kiri gue itu ada sosok bapak-bapak di bawah di rumput. Jadi pas gini nih, ini nih bapak-bapak, begini, dan itu kan lampu nggak ada sama sekali, cuman penerangan lampu mobil gue begini. Itu bapak-bapak yang gue lihat mukanya penuh dengan darah. Nah di situ gue kaget, gue hampir banting setir. Karena gue waktu itu emang lumayan, kecepatannya agak lumayan. Kaget gitu gue, ada bapak-bapak dengan lumuran darah gitu. Begitu gue belok, gue tuh di situ berpikiran gini, ini korban kecelakaan, perampok, atau makhluk halus. 3 yang gue pikirin.
tapi di situ gue nggak mikir dengan sempurna gitu. Jadi gue lewatin. Ini si bapak-bapak ini ngelihat mobil gue gitu kan. Pada saat gue lewatin, gue lihat spion belakang. Pada saat gue lihat spion belakang, itu bapak-bapak manggil gue. Wah, di situ gue merinding, Jon. Nah, yang gue shock lagi, pada saat mobil gue menjauh, itu kan semuanya kelihatan nih. Mobil gue jauh, gue udah lihat dari agak kejauhan. Itu gue pikir bapak-bapak itu duduk, Jon. Gak taunya, ini beneran. Ini terserah lo mau percaya apa enggak. Itu setengah badan. Jadi dia lumuran darah, manggil gue, dan badannya setengah tuh pinggang ke bawah nggak ada. Badannya dia tuh di rumput, di antara rumput gini. Anjir. Gue di situ langsung tancap gas. Tapi sebelum gue tancap gas, gue berpikiran gini, anjir, ini korban kecelakaan bukannya gitu. Kalau misalkan gue tolong, gue nggak berani juga, Jon, kalau itu korban kecelakaan. Gila, lo setengah badan gitu kan. Kalaupun gue harus bantuin dan gue harus turun, mungkin aja ini rampok yang badannya dikubur di tanah, paham gak lo? Jadi digali tanah, kakinya di bawah. Habis gue kalau gue turun. Gue berpikiran kayak gitu. Nah, di situ gue bener-bener nggak berpikir jernih, gue tancap gas, gue ngebut banget, dan itu bener-bener speednya, menurut gue speednya 140 atau 160, pokoknya itu hampir mentok. Nah, di sini gue berpikir, oh, mungkin ini kali yang sering menyebabkan kecelakaan. Nongolnya sosok ini, ya lu pernah dengar kan, maksudnya pada saat lu jalan, tiba-tiba ada yang lihat lagi nyebrang gitu, tiba-tiba banting setir, atau ada gangguan apa gitu banting setir, yang sebenarnya itu nggak ada kalau orang lain lihat. Mungkin yang lihat itu yang mengendarai kendaraannya sendiri gitu. Nah, gue ngalamin kejadian seperti ini. Dan di pertama gue bener-bener hampir banting setir. Kalau gue banting setir, gue kecelakaan. Maka di situ gue lumayan agak setengah sadar, dan begitu shock gue langsung sadar, gue tancap gas, gue langsung masuk Pintaro. Itu gue bener-bener kayak dingin semua badan gue, dingin panik, pucet dan ketakutan. Gue masuk ke rumah kakak gue parkir mobil, gue cuci muka. Wah, gue nggak bisa tidur sampai jam 6 pagi. Memang gue tidak menceritakan ke kakak gue gitu. Ya baru mulai ngantuk-ngantuk, gue tidur. Setelah itu gue izin kerja dulu karena gue shock banget gitu. Ya sehari gitu. Besokannya begitu ke Cengkareng, gue di kargo, gue cerita ke teman-teman gue bahwa gue nemuin ini. Nah, setelah kejadian itu, gue browsing di internet. Biasanya kan gini, kalau di internet lo pakai keyword apa, misalkan tol Tangerang itu horor, itu kan nongol cerita-cerita. Ini nggak ada. Jadi gue mikirnya, ini bener nggak sih? Nah, kemarin tuh gue sempat lihat berita. Jadi berita itu baru kemarin nih kalau nggak salah, ditemukan tulang manusia di tol Tangerang Selatan. Nah, gue punya temen dari instansi kepolisian, gue nanya, itu ada penemuan tulang kemarin? Iya bang, katanya itu korbannya udah lama. Nah, gue langsung ke situ mikir, jangan-jangan yang itu. Ya mungkin namanya juga kita cocok logi ya kan. Gue sempat berpikir, gue nggak bantuin waktu itu, tega banget gue. Dan itu kan beban kan. Sesuatu yang butuh pertolongan dan lu lewatkan, itu beban. Tapi sesuatu yang butuh pertolongan, lu samperin dan itu akhirnya jadi malapetaka buat lu. Ya nggak tahu ya kan. Ya wes, itu cerita gue waktu gue di Cengkareng. Masih banyak cerita yang lain, ya lo tonton terus aja. Gue akan tayang terus. Yang pasti gue juga tayang sama lo. Sedap. Oke, sampai ketemu besok. Jangan lupa lo like, lo share, lo subscribe, dan jangan lupa juga kalau lo punya cerita, lo bisa email ke sidapo@gmail.com. See you.